Pernikahan secara siri yang dilakukan oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini tak henti-hentinya ramai diperbincangkan oleh publik hingga sampai saat ini. Dan kini kabarnya kedua pasangan tersebut pun dikabarkan akan dilaporkan oleh Ketua Komite Pemuda Jawa Timur pada hari Jumat 1 Oktober 2021 di Polda Jawa Timur. Setelah beredarnya kabar tersebut, Rizky Bilar pun dikabarkan mendatangi Polda Metro Jaya yang didampingi oleh temannya yang notabene adalah seorang pengacara. Mengenai hal tersebut, Theo Kostner selaku teman dari Rizky Bilar yang turut hadir ke Polda pun ikut menanggapi kasus yang melibatkan teman baiknya tersebut. Bagaimanakah tanggapan dari teman Bilar terkait hal tersebut? Sebuah momen ikatan cinta yang terjalin antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini harus terganggu lantaran keduanya kini harus menyelesaikan sebuah masalah yang dimana keduanya terancam dilaporkan ke polisi oleh Ketua Komite Pemuda Jawa Timur. Melihat kedua pasangan tersebut akan dilaporkan ke polisi, Ustadz Subhi Al-Bukhari yang merupakan orang terdekat Lesti dan Bilar merasa heran dengan tindakan Ketua Komite Pemuda Jawa Timur yang hendak melaporkan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Lalu bagaimanakah tanggapan dari Ustadz Subhi mengenai masalah tersebut? Dan seperti apa nasihat dari Ustadz Subhi kepada Rizky Bilar dan Lesti dalam menghadapi persoalan yang kini sedang dihadapinya tersebut? Lantas, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Suatu rahasia terbesar yang akhirnya diketahui oleh publik terkait pernikahan siri yang dilakukan oleh pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini menimbulkan sebuah permasalahan yang mana kedua pasangan tersebut dikabarkan akan dilaporkan ke pihak kepolisian karena Lesti dan Bilar dituding oleh sang pelapor yaitu Ketua Komite Pemuda Jawa Timur telah diduga melakukan pembohongan publik atas ungkapan rahasia pernikahan siri yang baru-baru ini diungkapkan oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Di tengah masalah yang kini harus dihadapi keduanya, Rizky Bilar pun dikabarkan sudah bergerak menuju ke Polda Metro Jaya yang dimana dirinya ditemani oleh Theo Kostner selaku teman dekatnya yang notabene adalah seorang pengacara. Namun terkait hal tersebut, Rizky Bilar pun mengungkapkan ke Polda mempunyai tujuan untuk berkonsultasi terkait masalah yang saat ini menimpa dirinya bersama sang istri Lesti. Oh, saya cuma konsultasi doang. Apa itu saya silaturahmi doang. Saya suka silaturahmi di kafe Polda. Ini dah. Mau jalan lagi. Mau pergi mas. Jelasan itu gimana mas? Di kadang kita aja. Nanti ke gong dia aja mas. Oke mas. Gong dia aja. Dikit aja. Manajer saya serius. Manajer orang wawancara nih. Lintar. Di sini kedatangan saya hanya ngopi sama ngejumpai teman saya, nggak lebih dari itu kan gitu. Membahas tentang apa? Tentang baru dia saya ngucapin selamat pernikahannya. Kebetulan kita kemarin nggak bisa datang. Hanya sekedar itu. Tidak ada konsultasi hukum, Pak? Tidak, belum tahu. Saya bukan bilang tidak ya. Ya nunggu saatnya teman-teman nanti melihat bagaimana perkembangan. Saya kan nggak bisa bilang apa-apa. Pasti kalau curhat namanya ke teman ya pasti curhat lah. Nggak mungkin nggak namanya kita cerita kan ke teman-teman gitu aja. Kalau teman-teman tafsirannya seperti itu ya sah-sah saja toh. Karena saya memang seorang pengacara, basic saya pengacara. Yang mungkin dengan pertemuan itu teman-teman multi tafsir ya silakan saja. Permasalahan yang saat ini menimpa kedua pasangan romantis Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini menurut pelapor, yaitu Ketua Komite Pemuda Jawa Timur, telah dianggap merusak hukum pernikahan yang ada di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Theo Kostner selaku teman Bilar yang juga seorang pengacara mengungkapkan jika hal tersebut adalah suatu tindakan mencari sensasi yang dilakukan oleh pelapor yang ingin melaporkan Rizky Bilar kepada pihak kepolisian. Oh itu saya no comment lah untuk hal itu. Ya kalau ini pandangan pribadi secara pengacara ya, artinya siapa namanya itu Mila ya? Ya. Yang lagi heboh ya, saya melihat ini lagi heboh. Saya rasa tidak mendasar sekali aduannya. Ya karena apa ya, sebagai sebagai pandangan saya seorang pengacara, bahwa dia tidak punya unsur yang memenuhi untuk membuat laporan. Ya mungkin saja cari sensasi ya, atau bagaimanapun saya tidak tahu kan. Kalau secara hukum, saya juga kan sering sebagai klien pendamping tentang undang-undang ITE. Kemarin kan juga saya buat laporan terkait yang hal yang berbeda yang kemarin Ibu Ketua Umum Megawati kami kan. Saya juga pendampingnya. Ya saya sudah telaah ini sebagai pengacara, profesi saya tidak mempunyai unsur sama sekali. Siapa yang dirugikan? Undang-undang ITE ini kan harus, apalagi ada keputusan Kapolri, Kejaksaan, bahwa orang yang dirugikan dengan sendiri langsung objeknya kita, misalnya saya nih yang dirugikan, harus dia melapor. Saya nggak bisa mewakilin juga, kan itu pertemuan biasa saja, pertemuan pertemanan, persahabatan. Saya kenal Rizky Bilar dan Lesti dengan baik, ya kita ngobrol-ngobrol biasa saja. Kebetulan ya mungkin netizen yang mengembangkan ya terserah. Sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum apa? Nanti akan saatnya yang tepat, teman-teman akan tahu sendiri. Itu artinya udah ada progres ke arah sana. Saya nggak bisa ngomong. Nanti ada waktu yang tepat, teman-teman baru bisa menafsirkan sendiri lah. Sebuah niat dari salah satu netizen untuk melaporkan Rizky Bilar dan Lesti Kejora terkait dugaan pembohongan publik kini menimbulkan komentar dari orang terdekat Bilar dan Lesti, yaitu Ustadz Subki Al-Bukhuri, yang dimana dirinya merasa terheran-heran dengan sebuah niat dari Ketua Komite Pemuda Jawa Timur yang ingin melaporkan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Lah kalau dia mau ngelaporin, laporin aja. Nanti kan ada prosesnya. Secara hukum, dia merasa dirugikan apa? Ya, kenapa? Dia misalnya, aduh saya udah nonton tuh acara, saya merasa tertipu misalnya kan. Nah, itu ntar tinggal diuji secara hukum. Kalau kita nonton sinetron, ada nggak orang yang laporin orang bikin sinetron? Misalnya kan, wah ini bohong nih sinetron. Saya aja sering kok beberapa adegan yang nggak sesuai, tapi ya itu paling ya kan kita sampaikan sama dia. Nah sekarang dia kerugiannya apa? Ya kan dia dirugikan apa? Orang yang melaporkannya ini, gitu kan? Ya ntar itu saya kerugian nih, udah nonton saya, gitu kan? Ya makanya sebenarnya nggak ada yang perlu dilurusin. Karena kan mereka, ente kan tahu PPKM panjang, mereka udah kenal syuting agama, religi, udah ente halalin sambil ngurus. Saya aja nyewa gedung buat anak saya tuh 1 tahun nyari, apalagi kemarin geser nggak boleh. Itu kan sebenarnya tayang TV, baik di kan 2 stasiun yang nayangin, itu kan mundur 2 bulan dari jadwal semestinya, ya enggak? Ah makanya panjangnya di situ. Ya kan sebetulnya kalau seandainya waktu itu keadaannya nggak begitu, ya cepet. Saya sendiri begitu. Dulu nikah, terus kita kemana-mana tuh, berdua ke Malang, saya ceramah, saya bawa istri saya, ya kan? Terus ngurus-ngurus segala macam. Beda sebenarnya sih nggak ada pelanggaran, nggak ada masalah. Yang ada masalah dan pelanggaran itu kan orang yang ngomong. Kalau orang kan ridhonya ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah yang nggak bisa kita dapetin keridhaan orang semuanya. Kita mau bikin apa juga pasti ada pro kontra, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka.
anak saya begitu juga, Abdul Jabbar, Idul Adha. Terus itu kita datang Idul Fitri. Udah ada bapaknya, nikahin aja. Habis itu mereka ngurus-ngurus. Bukan berarti kita diem habis itu. Nah, mereka kan orang media. Udah ada tanda tangan kontrak dengan station. Iya kan, sesuatu itu kan harus berjalan. Kan dia juga nggak boleh nyalain kontrak yang sudah berlaku dengan itu. Sebetulnya masalah itu. Kalau yang pertama kan masalah agama udah beres. Dia mau kemana-mana bebas. Ya kan? Dan itu memang saya yang nyaranin. Bapaknya dulu nggak setuju. Nih maaf saya ngomong begini karena saya, kalau ente boleh sorot nih habis kerja dari pagi, terus hari ini kita mau ngobrolin masalah tesis. Gitu ya. Dan saya sebenarnya nggak terima siapapun hari ini karena memang kita lagi mau ngerapin rumah gitu ya. Jadi saya sampaikan lagi, kalau menurut saya tidak ada pelanggaran. Justru kita lakukan ini adalah untuk penyelamatan. Kita bawain acara agama, jangan sampai kitanya menyimpang. Bismillah. Akhirnya mereka semua pada setuju, sambil kemudian ngurus. Kan emang lagi on proses. Ya kan, cuma masalahnya dia modelnya cepat sama kayak saya dulu. Abdul Jabbar juga gitu. Langsung istrinya hamil gitu. Dan waktu akad nikah, waktu resepsi aja anak saya, kemungkinan menantu saya itu sudah, nggak tahu deh ya, cuma ya begitu cepat kan, ada orang yang cepat, ada orang yang nggak cepat dianugerahi gitu kan. Jadi itu kalau menurut saya sebetulnya simpel, orang aja yang bikin ribet gitu kan. Yang kemudian, ini kenapa? Terus tajasus orang. Ini gimana, kapan? Nggak percaya. RT aneh lah kemarin diwawancarain, dia nggak tahu ya. Ada candid kamera. Dia bilang, Pak Ustadz, apa? Saya baca dia, ente ngomong aja. Bener nggak? Karena dia datang malam-malam sini aja. Orang ngumpul di sini. Orang tahu kejadian. Orang tahu waktunya kan gitu. Karena dia, apalagi ini di Gang Senggol begini. Tengah malam aja orang masih rame. Ya kan? Orang tahu, ya udah nggak apa-apa Pak RW, Pak RT, ya kan? Dan emang itu coba berapa bulan dari situ, karena mundurnya jadi panjang. Kalau nggak mundur mungkin sebulan atau 2 bulan. Ya memang kita sudah sampein berulang-ulang. Bapaknya tadi nggak mau. Saya bilang, udah deh, bapak kayaknya emang mau nganterin Dede percis di hari itu. Tapi kemudian bapaknya berpikir, ya anak sinetron pulang bareng malam jam 1, jam 2. Kan ngeri. Ibunya Dede, iya udah Pak, bapaknya nggak mau. Saya sih cuma penganjur. Akhirnya guru-gurunya Dede dari orang tua-tua ya. Iya, kalau orang tua dulu pikirannya kayak gitu. Ya kan, kalau orang-orang tua dulu, bismillah. Tinggal langsung lanjutin proses ngurus, kecuali dia diam-diam nggak ngurus ya, itu berarti dia, karena kalau dalam terminologi negara kan nggak ada pernikahan yang tidak tercatat. Walaupun nggak ada itu di sweeping nanti, kan ada nikah udah kakek-kakek udah apa segala macam, baru dinikahin massal gitu. Mereka secara agama, dan ini dia nggak punya niatan untuk nggak daftar. Ya memang dia mau daftar, orang station udah mau naik angin, itu aja, Dek, udahlah nggak usah nih station, catat aja. Waduh, nggak bisa, ini kan namanya udah kontrak. Setelah dirinya mengaku heran dengan kelakuan netizen yang hendak melaporkan Lesti Kejora dan Rizky Bilar terkait dugaan pembohongan publik, Ustadz Subki Al-Bukhuri yang merupakan orang terdekat dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun memberikan sebuah nasihat untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang saat ini sedang menghadapi suatu permasalahan. Kalau saya sih nasihatnya, sebelum kita ngelihat orang, kita lihat diri kita sendiri. Karena di dalam kehidupan ini, walaupun di Islam istilahnya bukan karma ya, di Islam ada yang namanya sunatullah.
Ya, kalau kita mudahin orang, kita gampangin orang, kita nutup orang, kita pasti akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita itu ya, ente berarti ya mau terusan kayak gitu, lihat aja hasilnya. Ya kan, lihat aja hasilnya. Kita ngeri, kita takut gitu kan. Kalau ini apa nih? Dan di Quran itu dikatakan begitu. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya kan? Yang namanya ghibah, tajassus itu digambarkan orang makan bangkai saudaranya sendiri. Kalau dia melakukan kesalahan, dia yang bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Ya kan? Dan bahkan hukum dunia juga ada loh. Kalau dia memang begitu, ya artinya melakukan pelanggaran secara hukum syara atau hukum syar'i, ya, dan itu tidak ada pembenarannya dalam syariat, mereka yang akan nanggung kok, bukan ente yang nanggung. Karena wala taziru waziratu wizra ukhra, seorang nggak akan nanggung dosa orang lain. Jadi kalau misalnya lu ntar tunggu sendiri kalau dia melakukan penyimpangan, ya, dan hukum Allah pasti di dunia dan di akhir. Gitu aja kalau saya gitu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau misalnya orang merasa bahwa dia melakukan kesalahan, siapa sih yang bisa berlari dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Selamat di sini, oh di sono. Ya, saya juga mungkin bisa salah. Dia bisa salah. Nah, waktu ditanya, jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pesan saya. Dan buat orang yang cinta, mungkin pada dasarnya orang ini senang cinta, nggak mau idolanya misalnya melakukan kesalahan, itu bagus ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat kita. Tapi kalau kemudian kitanya sendiri melakukan apa yang tadi saya lakukan, apa yang saya sampaikan tadi, tajassus, ya, ghibah, namimah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, makan daging bangkai dalam keadaan mayit. Ya, jadi bangkai ayam aja kita nggak mau makan, ini bangkai manusia, gitu kan? Suatu keputusan dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang membongkar rahasia bahwa keduanya telah melakukan pernikahan siri pada awal tahun 2021 saat ini telah dianggap sebagai suatu pembohongan publik oleh sang pelapor, yaitu Edi Prastio, Ketua Komite Pemuda Jawa Timur. Terkait hal tersebut, Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun diketahui akan dilaporkan ke Polda Jawa Timur pada hari Jumat 1 Oktober 2021 oleh Ketua Komite Pemuda Jawa Timur dengan pasal dugaan pembohongan publik. Kalau kami sebagai dari Organisasi Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur, kami masih menganalisa dan mendalami terkait kasus tersebut adanya kegaduhan terkait pemberitaan di media sosial maupun media infotainment ya, terkait dengan pernikahan saudari Lesti dan Bilar kan gitu. Kami sangat menyesalkan karena beliau berdua ini kan public figure, ya kan, seharusnya memberikan edukasi yang baik dan benar kepada masyarakat, dan terutama untuk kedua belah pihak tersebut, di mana pernikahan tersebut kami juga cacat hukum. Di dalam konteks ini, itu kan di beberapa media sosial kan banyak antara fans dan hatersnya, ya kan gitu, dan masyarakat warganet lain yang mengomentari pernikahan tersebut bertanya-tanya kan gitu. Sebenarnya seperti apa sih? Karena gini, di salah satu tayangan infotainment ya kita kutip dari Rans Entertainment ya, di situ kan belak-belakan antara Lesti maupun Bilar dan keluarganya pun menyampaikan bahwa mereka telah melakukan pernikahan siri. Itu bukan telat ngabarin. Kalau telat ngabarin kan tidak ada prosesi lamaran yang di live-kan, kan gitu. Itu sengaja ditutupi. Menurut kami kan gitu. Karena gini, kalau telat ngabarin kan nggak ada namanya prosesi lamaran, tidak ada prosesi dilakukan seperti live di salah satu TV kan gitu. Itu beda kalau telat ngabarin itu
sebelum itu menyampaikannya nggak seperti itu kan, karena dia melakukan prosesi yang seolah-olah mereka itu belum pernah melakukan pernikahan baik secara agama kan gitu. Nah, itu kan bentuk kebohongannya di situ. Kenapa tidak menyampaikan dari awal kepada publik? Kami sudah melakukan pernikahan secara agama kan gitu. Itu yang harus disampaikan ke publik saja, karena mengingat kedua belah pihak ini kan public figure. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.